Dalam sejarah kolonial Belanda di Asia, terutama di Indonesia, terdapat dua sosok penting yang seringkali luput dari perhatian umum: misionaris dan orientalis. Kedua istilah ini, meskipun berbeda, saling terkait erat dalam upaya Belanda untuk menancapkan pengaruhnya di tanah jajahan. Misionaris adalah mereka yang bekerja atas nama agama, biasanya Kristen, dengan tujuan dakwah dan penyebaran ajaran ke pelosok Nusantara. Namun tugas mereka tidak hanya soal agama. Di balik aktivitas gereja dan pengajaran, seringkali bersembunyi misi-misi intelijen. Lalu muncul istilah orientalis, para intelektual, peneliti, dan pejabat yang ditugaskan khusus di wilayah timur. Nama orientalis diambil dari Orient, kata yang berarti timur dalam bahasa Eropa. Orientalis mempelajari adat, bahasa, kepercayaan lokal, sekaligus menjadi mata-mata strategis bagi kepentingan pemerintah kolonial. Dua peran ini kemudian menyatu. Bagi banyak pejabat Belanda, tugas sebagai penyebar agama dan pengelola kawasan koloni berjalan seiring, saling menguatkan. Ujungnya, kekuatan agama digunakan untuk memahami, melemahkan, bahkan mengendalikan masyarakat lokal. Begitu juga pengetahuan orientalis tentang lokalitas dijadikan modal utama dalam kebijakan dan operasi intelijen Belanda. Salah satu nama besar dalam evolusi misionaris intelijen Belanda adalah Snoek Hurgronje. Ia bukan sekadar akademisi, melainkan arsitek strategi pemecah belah masyarakat Indonesia. Berkat keahliannya dalam bahasa Arab dan pemahamannya akan Islam, Snoek menyusup ke jantung pergerakan masyarakat lokal dari akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Teori-teori teologisnya digunakan untuk mengacak-acak solidaritas umat, menebarkan ketidakpercayaan dan perselisihan di antara ulama maupun masyarakat akar rumput. Di negara asalnya, Snoek dipuja sebagai pahlawan. Kontribusinya pada kerajaan Belanda tidak ternilai, khususnya dalam memperkuat fondasi penjajahan lewat jalan non-militer. Melalui pendekatan ini, pendekatan agama bukan lagi sekadar masalah keyakinan, tetapi alat politik untuk melumpuhkan gerakan perlawanan. Pada awal abad ke-20, warisan Snoek dikembangkan menjadi sistem intelijen formal. Strategi ini berdampak besar pada organisasi-organisasi Islam Indonesia, seperti yang dipimpin Hos Cokroaminoto dan PSI. Upaya mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan harus berhadapan dengan jebakan intelijen yang merasuk hingga ke lini paling bawah pergerakan. Kisah misionaris dan orientalis dari Snoek hingga Sneevliet menegaskan kompleksitas penjajahannya. Mereka bukan sekadar penyebar agama atau peneliti budaya, melainkan pion-pion politik dan intelijen. Warisan mereka tetap terasa sebagai pengingat bahwa penjajahan, lebih dari sekadar kekuatan militer, adalah permainan kecerdasan dan perpecahan.